Yo, halo semuanya, kembali di Mas 158 20010. Kali ini aku mau tutorin yang terakhir ya buat Excel, yaitu terkait trase saluran pembawa. Oke, aku buka Excel dulu. Oke, ini ya buat trase. Jadi kalian bikin dulu tabel-tabel ininya. Kalian bikin dulu dari sini nih. Tabel yang atas itu tabel existing dan yang bawah itu desainnya. Jadi buat tabelnya ada ini patok hikrometer, terus ada profil, jarak profilnya ini buat existingnya. Terus elevasi tanggul kiri, elevasi tanggul kanan, terus elevasi saluran pada as sama elevasi tanah asli. Nah, buat yang desainnya itu ada elevasi tanggul, elevasi muka air rencana, desain water level, terus elevasi dasar saluran, terus tipe bangunannya sama dimensi saluran yang dibutuhkan dari data tambahan. Terus kalian juga harus bikin ini ya buat elevasi tanah asli. Ini nanti soalnya kalian bakalan bikin kayak semacam grafik gitu sih. Jadi dikasih aja ini buat keterangannya kalau yang garis merah itu elevasi tanah asli, terus garis hijau elevasi tanggul, terus ini nih ada ya kayak gini yang lambang muka air, ini muka air rencana sama elevasi dasar salurannya garis warna biru gitu. Nah, mungkin eh buat selanjutnya kalian harus ini nih ngeling-ngelingin data-data tambahannya dulu ya. Yang pertama ada key. Key-nya itu kalian kalian dapetin dari yang saluran pembawa ya mana ya? IK27. Nah, ini key-nya. Nah, kalian harus ambilnya yang key yang pertama. Jadi kan emangnya ini kalau key yang pertama tuh yang paling besar ya. Gitu. Jadi kalian link aja dari misal aku kan saluran primer pertama yang RC1, terus tinggal di link ke sini pakai sama dengan saluran pembawa gitu. Nah, terus nanti kalian juga ini ya buat nentuin tinggi jagaan itu dari key-nya karena key aku di sini 1,4. Jadi kan eh, termasuknya di tinggi jagaan itu 0,5 ya. Nah, jadi nanti buat tinggi jagaannya aku pakainya 0,5 buat tinggi jagaan awalnya. Nah, tinggi jagaan buat apa? Tinggi jagaan tuh buat elevasi tanggul nantinya dipakai gitu. Buat yang ini kan tinggi jagaan minimum ya. Jadi minimal tinggi jagaan kita tuh eh 0,5 tinggi tinggi elevasi tanah aslinya ditambah 0,5 gitu misal. Ya. Nah, terus kemudian ada B atau lebar lebar penampangnya itu juga dari saluran pembawa ya tuh lebar B 27. Nah, ini ambil juga yang paling besar. Lalu untuk ketinggian H, tingginya juga sama saluran pembawa P27 H. Nih, pokoknya ini tinggal ngeling-ngeling aja yang udah kalian kerjain ya di tutor sebelumnya yang tentang saluran pembawa, TMA, saluran pembuang. Saluran pembuang enggak sih? Jadi yang dipakai saluran pembawa sama tema. Terus kemudian untuk M atau kemiringan tautnya juga dari saluran pembawa. Nah, nah ini kemiringan salurannya. Nah, pokoknya kalian link aja. LD salah. Atau yang ini, yang kemiringan talut. Pakai yang kemiringan talut ya, yang M. Kemudian untuk kecepatan atau V-nya ini juga dari saluran pembawa T7 ini. Pokoknya kalau buat ini Q, terus B, terus H, terus M, terus V itu dipakai
yang paling besar gitu. Kemudian untuk ini, nah karena di sini aku memiliki ada dua ya, dua saluran primer yang dipisahkan oleh bangunan bagi. Jadinya kalau buat ini, ini kan dari saluran pembawa ya. Nah ini dari TMA, jadi itu tuh jarak menuju sawah tertingginya. Jadi kalau buat I-nya ini, bentar, yep, plus ini aku tambahin, emang ditambahin sih, buat saluran primer dan saluran primer yang punya kalian gitu. Misal kalau kalian punya saluran primer ada tiga, ya udah kalian tambahin tiga-tiganya. Ini buat jarak ya, jaraknya ditambahin semua. Kalau misalnya cuma satu ya satu aja. Gitu. Kemudian untuk Kak ini kembali lagi ke saluran pembawa, yaitu nih udah ada kan, mana ya? Kak. Oh ini juga Pak pakainya yang tertinggi. Nah, untuk W itu kan tadi W itu tinggi jagaan. Nah, tinggi jagaan itu kan tadi aku udah dapat dari kicknya itu tinggi jagaannya 0,5. Jadi kalian masukin ininya 0,5. Untuk kriteria ini kalian bisa cari di KP irigasi ya teman-teman. Cari aja tinggi jagaan gitu. Oke, lanjut buat nih luasnya ini juga. Ini kalian udah hitung kan yang minimal 1.000 hektar. Ya udah kalian masukin aja tuh soal membawa. Nah tuh. Em, nah ini luas layarnya. Luas layarnya harus 1.000 minimal. Kemudian untuk I-nya itu, nah ini udah kalian dapetin juga nih juga pakai yang tertinggi. Nah udah setelah masukin semua data-datanya, kemudian kalian pertama menentukan nomor profilnya dulu ya. Nah, karena di sini aku panjang salurannya itu berapa nih? Ya, 1.600 ditambah 2.800-an. Nah, jadi kalian tuh harus bikin kayak patok-patoknya gitu. Jaraknya tuh berapa di setiap saluran. Nah, karena aku tuh total saluran primernya itu ada sekitar berapa nih ya? 1.600 tambah 2.800 sekitar 4.300-an gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalian itu harus dibagi-bagi. Nah, buat pembagiannya itu berapa, jarak jarak sekitar profilnya itu berapa, itu tuh kalian harus ya bagi-bagi aja. Misal kalau kalian kayak aku ya, itu kan lumayan ya, lumayan panjang, bisa sampai 4.000-an meter. Makanya aku baginya 100. Nah, misal kalau kalian cuman eh, jarak saluran primernya itu cuman eh, berapa nih? Misal cuman 2.000 gitu. Kalian boleh baginya 50-50 gitu. Yang penting jangan sampai terlalu banyak dan jangan sampai terlalu dikitan juga gitu. Ya ya optimal 30 lah, 20 sampai 30 itu udah oke gitu. 25 deh 25. Gitu ya teman-teman. Nah setelah udah itu yang perlu kalian isi buat yang pertama nih nomor profil dan jarak profilnya udah paham kan? Udah lah ya. Nah kemudian buat yang ini elevasi tanah asli itu kalian dapat dari mana? Elevasi tanah aslinya itu kalian dapat dari mana sih? Nah ini elevasi tertinggi yang ada di peta kalian.
Nah, nanti kalian tinggal cari itu elevasi tertingginya di, kan ada ya konturnya ya. Nah, itu kalian kalian hitung aja itu elevasi tertingginya berapa gitu. Nah, kalau di aku itu 42 meter. Dan ini tinggal kalian drag aja, kan ini elevasi tanah tertinggi ya, tinggal di drag aja. Yang atas juga tinggal di drag gitu. Nah, lanjut buat tabel yang desain. Nah, tabel yang desain gimana? Yang pertama itu mengenai elevasi tanggul. Nah, elevasi tanggul itu dapat dari mana sih? Elevasi tanggul itu didapat dari penjumlahan elevasi tanah asli ditambah dengan tinggi jagaan yang tadi kalian udah dapetin. Nah, kan karena ini yang patok pertama, yang eh, termasuk yang sungai ya gitu ya, yang sungai, itu tuh harus yang paling minimum gitu. Yang paling minimum, sorry, yang paling minimum tingginya gitu. Jadi, misalkan aku elevasi tanah aslinya 42. Karena tadi tinggi jagaan minimumnya itu 0,5, jadi tinggal ditambahin 42 ditambah 0,5 jadi 42,5. Nah, buat selanjutnya, ini tuh kalian eh, masukin dari jarak, sorry, masukin ini rumusnya ya. Jadi elevasi tanggul sebelumnya dikurang dengan perkalian antara jarak profil dikali dengan I-nya gitu. I-nya tadi kan kalau udah dapat ya, tinggal dimasukin. Nah, setelah itu udah tinggal kalian drag aja sampai kanan. Shoot. Nah, udah ini tinggal di drag. Gitu ya teman-teman. Jadi rumusnya elevasi tanggul sebelumnya kurang perkalian dalam kurung perkalian antara jarak profil dikali I-nya. Itu buat elevasi tanggul. Nah, kalau udah, kemudian kalian bikin yang elevasi muka air rencana. Elevasi muka air rencana dapat dari mana? Elevasi muka air rencana itu dari tinggi muka air. Nah, kan udah dapet ya tinggi muka airnya. Nih, 10,15. Udah kalian tinggal tentuin aja di sini. Kalian ya. Ini buat yang patok pertama. Buat patok kedua gimana? Sebenarnya rumusnya sama aja kayak yang di atas, yaitu elevasi muka air rencana dikurang dalam kurung perkalian antara jarak profil dikali dengan I-nya. Kalau udah tinggal kalian tarik ke samping. Gampang ya? Insya Allah gampang. Nah, tinggal kalian tarik. Sip. Oke, lanjut buat elevasi dasar saluran. Elevasi dasar saluran, ini bedanya gimana? Elevasi dasar saluran, eh, buat yang batok pertama itu ada perhitungannya, yaitu ini elevasi tanah asli dikurang dengan dikurang dengan nih, dikurang dengan hak aksen ya, hak yang udah direncanakan ya di saluran pembawa kalian. Ya, hak rencana kalian gitu. Jadi tadi ya elevasi tanah asli dikurang dengan ketinggian yang sudah direncanakan. Itu buat patok pertama. Buat patok kedua rumusnya sama seperti elevasi tanggul dan elevasi muka air rencana, yaitu elevasi dasar saluran dikurangi dengan dalam kurung perkalian antara jarak profil dikali dengan I. Gitu. Udah tinggal kalian drag. Set. Ya gitulah pokoknya. Gampang kan? Insya Allah gampang. Oke. Nah, buat selanjutnya, buat tipe bangunan. Nah, di sini kalian bikin ya di gini aja, dikosongin. Nah, ini kan sorry, eh, kan kalau aku tuh
buat bangunan di saluran primer itu ada 3 bangunan kan ya. Ada bangunan gorong-gorong, bangunan pelengkapnya. Kemudian ada bangunan bagi, ada 2 bangunan bagi serat. Nah, kan kalian udah ini ya, udah hitung kan, udah ngitung si R, jarak, sorry, panjang saluran ya, saluran pembawanya. Nah, udah kalian tinggal tentuin nih, misal di aku itu saluran primer yang pertama yang RC1 itu panjang salurannya 1536. Nah, berarti kalian eh bikin bangunan yang kan di ujung ya kalau buat saluran pembawa. Nah, berarti kalian tinggal masukin aja nih. Berarti bangunan bagi sadapnya itu ada di patok yang ke-16 yang paling ujung. Begitu pula di eh, saluran primer yang kedua aku. Kan aku paling ujung di sekitar 4.300 meter. Ya udah kalian taruh aja di sini bangunan bagi sadap. Nah, untuk gorong-gorong itu kalian hitung aja ya di AutoCAD. Itu jarak dari saluran primer itu berapa. Itu nanti kalian bikin potong-potongin aja. Kali hitung itu panjangnya berapa ke gorong-gorongnya. Gitu teman-teman. Nah, kalau udah, ini kan udah nih buat tabelnya. Nah, tabel ini kalian pindahin. Nah, nanti kalian pokoknya bikin eh seperti ini ya. Ini tuh elevasi. Elevasi dari 36 sampai 43. Nah, itu kalian kalian tahu dari mana elevasinya? Pokoknya elevasi itu dari sini. Nah, kan kalau di aku nih, misal elevasi tanggul paling tinggi 42,5 dan paling rendahnya 40,05. Ya udah berarti aku bikin aja. Misal dari 43 kan 40,5, 43 ke mana tuh tadi 40,05, 40 lah ya. Terus yang bawahnya juga dari 42,15 sampai ke bawah tuh 39,7. Terus yang ini 41,1 turun ke bawah sampai 38,6. Nah, udah pokoknya kalian bikin garis-garis ini itu tuh yang menunjukkan elevasinya gitu. Eh, nah kalau sudah kan tadi udah ada ya antara elevasi tanah asli itu warna garisnya garis merah, terus elevasi tanggul itu warna hijau, elevasi muka air warna hitam dan ada segitiganya, terus elevasi dasar saluran warna biru. Nah, kalian bikin misal dari elevasi tanah asli kan kita datar aja ya. Nah, kalian bikin di elevasi 42 garis datar. Set, nih elevasi tanah asli. Nah, kemudian buat elevasi tanggul dari 42,5 sampai ke 40,05. Ini yang hijau. Elevasi tanggul 42,5 sampai 40,05. Ya, kalian kira-kira aja 40,05 seberapa. Seterusnya sampai ke eh, yang di elevasi dasar saluran. Ini kalian bikin itu ya teman-teman. Nah, kalau udah deh nanti kalian tinggal bikin ini sebagai gambar. Tuh, ya teman-teman. Nah, mungkin buat trase segitu aja penjelasannya, nggak terlalu sulit. Cuman ya tinggal kalian bikin aja nanti kan tinggal nge-refer terus rumusnya juga gampang ya. Paling nanti eh, kalau ada kurang jelas bisa ditanyakan lagi di asistennya masing-masing. Seperti itu teman-teman.
Semangat. Terima kasih sudah menonton.